Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi epidemiologi penyakit tidak menular terkait dengan stepwise. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Widya dari Prodi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Baitur Rahman. Di sini saya akan mempresentasikan epidemiologi penyakit tidak menular terkait dengan stepwise penanggulangan penyakit tidak menular. Di mana terkait dengan materi stepwise ini, saya akan membahas 4 materi cakupan, yaitu yang pertama tentang stepwise penanggulangan PTM, yang kedua yaitu langkah-langkah stepwise dalam penanggulangan PTM, yang ketiga contoh masalahnya, dan yang keempat yaitu tantangan dalam penanggulangan PTM. Baik, untuk pembahasan yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan stepwise penanggulangan PTM. Jadi di sini stepwise itu adalah tools yang digunakan untuk asesmen faktor risiko penyakit tidak menular, yang mana setiap negara dalam pelaksanaannya dapat menyesuaikannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing negara. Jadi stepwise ini adalah flexible tools untuk asesmen penyakit tidak menular, yang merupakan sistem surveillance untuk faktor risiko penyakit kronis untuk negara dengan pendapatan menengah dan rendah. Kemudian yang pembahasan yang kedua yaitu langkah-langkah stepwise dalam penanggulangan penyakit tidak menular. Di sini langkah-langkah dalam penanggulangannya terdiri dari 3 step atau 3 tahap. Yang pertama yaitu step 1, di mana step 1 ini merupakan pengumpulan informasi. Pengumpulan informasi ini yang bersifat umum individu terkait dengan faktor risiko dengan pengisian kuesioner. Di antaranya yaitu seperti contohnya data sosioekonomi, data konsumsi tembakau dan alkohol, tembakau dan alkohol, data kurangnya aktivitas fisik dan lainnya. Kemudian ada step yang kedua yaitu membahas tentang tambahan informasi pada step 1, yaitu berupa pengukuran fisik terhadap individu. Contohnya seperti pengukuran tekanan darah, tinggi badan, dan berat badan. Kemudian yang ketiga yaitu step 3, yaitu gabungan dari step 1 dan step 2 serta menambahkan pengukuran klinis biokimia seperti contohnya pengukuran kadar kolesterol, gula darah, serta pengambilan sampel. Kemudian contohnya tadi seperti yang step yang ketiga ini adalah kolesterol, pengukuran gula darah, kadar kolesterol, dan pengambilan sampel. Yang pembahasan yang ketiga yaitu contoh masalah dalam penanggulangan PTM. Jadi masalah yang saya kutip dari penanggulangan PTM ini ada 3, yaitu permasalahan, yaitu yang pertama obesitas, hipertensi, dan diabetes mellitus. Di mana obesitas, hipertensi, dan diabetes mellitus ini adalah penyakit tidak menular berisiko paling tinggi di Indonesia, di mana menempati posisi atas dalam penyakit tidak menular yang mengakibatkan kematian paling tinggi. Kemudian dengan catatan di mana hanya 36,8 kasus hipertensi terdiagnosa dan hanya 30,4% kasus diabetes mellitus terdiagnosa. Hal ini menimbulkan ancaman seperti pengobatan yang terlambat, komplikasi, kecacatan, biaya pengobatan yang tinggi, bahkan berujung pada kematian dini.
Kemudian yang keempat yaitu membahas tentang tantangan dalam penanggulangan penyakit tidak menular. Di sini tantangan dalam penanggulangan penyakit tidak menular yaitu yang pertama adanya kurangnya dukungan kebijakan yang dilaksanakan, gimana mungkin dalam membahas suatu permasalahan, kebijakan yang dilaksanakan kurang mendapat dukungan atau kurang mendapat support dari lembaga pemerintahan terkait. Kemudian yang kedua, kurangnya strategi yang efektif dalam metode penelitian. Dan yang ketiga, tidak efektifnya sistem surveillance termasuk laporan rujukan. Jadi kemudian untuk menjawab tantangan-tantangan di atas, sejumlah kebutuhan di masa mendatang telah teridentifikasi, seperti yang pertama adanya advokasi yang lebih kuat kepada para pembuat kebijakan dan kebijakan publik yang sehat terpadu untuk meningkatkan dukungan perdana dan multisektor. Kemudian yang kedua yaitu pendekatan pendidikan dan promosi yang lebih efektif. Yang ketiga yaitu sistem surveillance faktor risiko penyakit tidak menular yang terintegrasi. Yang keempat yaitu peningkatan kapasitas bagi petugas dan relawan kesehatan. Dan yang terakhir yaitu kemitraan dan jaringan yang lebih kuat. Jadi itulah pembahasan dari stepwise penanggulangan penyakit tidak menular. Jadi dapat disimpulkan di sini yaitu stepwise itu yaitu pelaksanaan yang dapat menyesuaikan dengan sesuai dengan kebutuhan masing-masing negara dengan sistem surveillance untuk faktor risiko penyakit kronis. Kemudian langkah-langkahnya tadi ada 3 yaitu langkah pertama, langkah kedua, dan langkah ketiga. Contoh permasalahannya obesitas, hipertensi, dan diabetes mellitus. Kemudian tantangan dalam penanggulangannya yaitu kurangnya dukungan kebijakan yang dilaksanakan, kurangnya strategi, dan tidak efektifnya sistem surveillance. Baiklah, sekianlah pemaparan materi epidemiologi penyakit tidak menular terkait dengan stepwise dari saya. Semoga dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi para pendengar. Akhir kata saya sudahi, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.